Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Biasanya kalau pesta memang sudah disiapkan segala sesuatunya, hidangan yang terbaik, dan juga undangan-undangan sudah dipilih. Tidak sembarang orang diundang. Tentu orang yang dekat, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang ya, undangan sudah ada namanya. Sehingga sudah bisa dipastikan siapa yang datang. Beberapa waktu yang lalu saya juga mendapat undangan untuk acara HUT TNI yang ke-78 ya, di Koarmada di Ujung. Nah, ketika saya datang, ternyata kursi-kursi itu sudah diberi nama. Jadi memang sebelumnya saya sudah dihubungi, dikonfirmasi apakah saya bisa datang, pasti datang. Ketika saya menjawab pasti, maka nama saya dicatat di sana. Dan betul ketika datang ke panitia, saya menyebutkan nama saya, lalu dicarikan kursinya, dan betul ada tulisan nama saya di sana, mewakili Katolik. Ya. Kemudian setelah datang lalu menunggu, biasa acara kan pasti ya kadang tepat waktu, kadang tidak. Ternyata juga banyak yang datang, tetapi ada juga yang tidak datang. Kursinya lalu kosong. Orang tidak akan menempati kursi itu karena
sudah ada namanya. Maka ketika sudah waktunya dan ternyata kursi itu kosong, namanya dilepas. Namanya dilepas. Jadi tulisan namanya itu dilepas dan digantikan orang lain untuk duduk di kursi itu. Saya berpikir dalam hati, wah eman ya, sudah menjadi undangan kehormatan, duduknya di depan, ternyata dia tidak hadir dan digantikan oleh orang lain. Ya inilah Bapak Ibu, panitia sudah mengatur sedemikian rupa, sudah memberikan tempat yang terbaik, tetapi nyatanya masih ada yang tidak datang. Memang sebagian besar datang, ya, sebagian besar datang untuk menghormati yang mengundang, dan tidak semua orang diundang. Ini kesempatan yang istimewa, tapi ternyata tetap ada yang tidak datang. Mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Saya berkata kepada tokoh agama yang lain, Bapak sudah berapa kali ke sini? Oh, saya sudah 3 kali. Berarti Bapak ini setiap kali diundang, dia selalu datang. Ketika saya bertanya ke yang lain, ada yang menjawab 2 kali, ada yang 1 kali. Nah, yang 1 kali kemungkinan ini menggantikan yang lain. Karena acara ini tiap tahun diadakan. Pasti. Saya juga merasa, wah, saya juga baru datang 1 kali ini. Saya menggantikan siapa ini ya? Kursi siapa yang saya gusur ini ya? Mungkin tidak bisa datang atau dan lain sebagainya, tapi panitia kok menghubungi saya. Akhirnya dari Gereja Katolik nama saya yang ada di situ. Tentu saya senang, tapi juga kepikiran ya, wah saya gusur siapa ini, jatahnya siapa ini? Kok kebetulan tidak ada dan saya diundang. Ya saya berharap tahun depan diundang lagi ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah undangan Tuhan. Tuhan itu seringkali mengundang kita. Setiap hari Minggu pun kita juga diundang. Maka Bapak Ibu seringkali hafal ya, siapa yang duduk di depan, siapa yang di baris kedua. Kadang-kadang kita itu suka di tempat yang sama. Kebanyakan duduknya sama. Saya pernah bertanya kepada keluarga-keluarga, apakah kalau ke gereja duduknya sama? Iya. Apakah di antara Bapak Ibu ada? Ada yang duduknya selalu sama? Di tempat yang sama? Iya. Ya tidak masalah ya, memang tidak ada namanya. Jadi duduk dimanapun tidak masalah. Ya. Karena kadang-kadang supaya memudahkan kalau nanti misalnya ini ya, misalnya papanya ini kan ayahnya harus parkir mobil jauh ya, lalu yang lain diturunkan di depan cari tempat duduk. Kalau berpindah-pindah, wah ya, istrinya bisa bingung sama anak-anak ya, keliling terus cari suaminya di mana. Bisa-bisa hilang, bisa-bisa selama perayaan Ekaristi tidak konsentrasi. Biasanya duduk berdampingan, kok ini duduk sendirian. Suaminya di mana? Atau istrinya di mana? Mungkin saling mencari. Maka kalau ada yang kebiasaan duduknya selalu di situ ya tidak apa-apa. Ya. Tidak ada pajaknya kok duduk di tempat yang sama. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 3 tahun ini dalam Ardas Keuskupan itu menaruh perhatian kepada lingkungan-lingkungan. Karena lingkungan adalah akar paroki. Pengurus lingkungan adalah ujung tombak dari paroki untuk melayani umat. Maka saya juga berharap Bapak Ibu sekalian itu mendaftar ya ke lingkungan, punya K3 supaya dikenal oleh pengurus. Nah, ketika seringkali berjumpa dengan pengurus lingkungan,
ada keluhan-keluhan, ada persoalan, yaitu pengurusnya kebanyakan sudah tua-tua. Yang muda-muda susah dicari. Yang rajin untuk ikut doa di lingkungan itu yang sepuh-sepuh ya, yang tua. Bagi saya, menjadi pengurus lingkungan itu juga undangan dari Tuhan. Namun ternyata ada banyak sekali yang tidak menanggapi. Maka yang jadi seperti dalam kitab suci tadi, mungkin orang-orang yang tidak ideal untuk hadir dalam sebuah pesta. Mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harapannya orang-orang muda, ya, kerjanya bagus, banyak ide, banyak inspirasi, tetapi nyatanya yang hadir, yang bersedia untuk menjadi pengurus, itu yang sudah lanjut usia. Kebanyakan di atas usia 50 tahun, bahkan yang 60 tahun ada, 70 tahun pun juga ada. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Tapi saya tidak kecewa, karena pengurus ini melayani dengan baik. Mungkin mereka lebih punya waktu, tenaganya kurang memang ya. Tapi mereka punya waktu, punya hati untuk umat di lingkungannya. Mereka bisa menjadi gembala yang baik. Mereka bisa menjadi sahabat, penolong yang baik bagi umat di lingkungannya. Maka tugas pengurus lingkungan itu bukan hanya soal sakramen atau pelayanan administrasi umat, tidak. Ada pengurus lingkungan yang sharing setiap bulan, membantu untuk membayarkan listrik. Setiap bulan mengisi pulsa. Karena warganya itu kebanyakan lansia. Jadi membantu mengisikan pulsa. Setiap bulan mengantar untuk membelikan obat. Karena pergi sendiri tidak mampu. Setiap minggu membelikan gas, galon, dan lain sebagainya. Itulah tugas pengurus lingkungan. Sebenarnya tidak ada di job desk-nya. Tugasnya hanya seputar pelayanan gereja. Tapi dengan situasi kondisi seperti itu, pengurus lingkungan mau melayani lebih. Dan bahkan saya meminta supaya para lansia sungguh diperhatikan. Jangan ada yang terabaikan. Suatu saat ada anaknya dari luar pulau telepon. Keluarganya di sini minta diberi pelayanan komuni. Kemudian saya cari. Ternyata keluarga di sini yang sudah lansia itu tidak mendaftarkan diri. Maka hampir setahun lebih ya, beberapa tahun tidak mendapatkan pelayanan gereja. Saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberitahu ya kehadirannya, terutama ketika ada lansia-lansia. Saya juga merasa bahwa jangan sampai ada lansia, mereka yang hidup sendiri itu sampai tidak diperhatikan oleh gereja, oleh umat di lingkungannya masing-masing. Paling tidak kita bisa membantu. Orang-orang yang paling dekat adalah orang-orang di lingkungan. Mengapa kok tidak dengan anaknya? Anaknya jauh, anaknya masih sibuk kerja, dan lain sebagainya. Baik, tidak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu tinggal di sini lansia, dan apalagi komunikasi dengan anak kesulitan, sampaikanlah kepada pengurus lingkungan. Mungkin Anda juga bisa menyampaikan kesulitan-kesulitan
bantuan-bantuan yang Anda harapkan kepada pengurus lingkungan. Saya bersyukur bahwa selama ini pengurus lingkungan berusaha ya untuk melayani dengan baik. Bahkan di luar tugasnya. Bahkan juga mengantar ke rumah sakit kalau ada yang sakit. Dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah gereja kita yang harus kita rawat. Umat di lingkungan-lingkungan harus diperhatikan. Memang ujung tombaknya adalah pengurus lingkungan. Mungkin yang muda-muda tidak punya waktu, masih sibuk. Tapi komunikasikanlah ya keberadaan Anda kepada pengurus lingkungan. Dan supportlah pengurus lingkungan. Mungkin ada yang kecewa dengan pelayanan pengurus lingkungan yang mungkin lambat, yang mungkin masih otoriter, yang mungkin masih arogan. Saya minta maaf untuk itu. Tapi bisa disampaikan kepada saya. Saya berharap memang semua pengurus lingkungan dan pengurus gereja, fungsionaris gereja menjadi pelayan yang baik bagi Anda semua, bagi seluruh umat. Supaya kita tidak khawatir. Keselamatan kita lewat pelayanan sakramen-sakramen tetap terjamin, tetap bisa diterima. Perayaan Ekaristi di lingkungan tetap bisa dilayani. Komuni kudus untuk umat yang sakit tetap bisa diberikan. Dan juga bagi yang sakit sendirian di rumah masih bisa dibantu oleh anggota lingkungan. Mungkin bantuannya tidak maksimal, tapi paling tidak ada orang yang hadir, ada sahabat yang hadir untuk Anda di lingkungan-lingkungan Anda. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita memang diundang oleh Tuhan, berusahalah untuk menjawab. Supaya kalau kita senantiasa siap, maka kursi kita tetap ada di sana. Tidak diganti namanya. Nanti kalau diganti nama orang lain kita susah ya. Di surga sudah ada kabling, ternyata kablingnya jatuh ke orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha untuk mempersiapkan diri. Apapun tugas yang diberikan Tuhan. Mungkin tugas duniawi itu banyak sekali. Tapi jangan sampai tugas utama dari Tuhan kita lupakan untuk melayani sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.